Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Kita akan merayakan hari Pentakosta bersama-sama di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan. Kami ingin merayakan hari Pentakosta Tuhan, hari tercurahnya Roh Kudus Tuhan. Kami ingin merasakan Roh Kudus-Mu kembali Tuhan di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang hidup, bahwa Kau ada Tuhan tengah-tengah kami. Maka dari itu Tuhan, kami datang ingin menyembah Kau kembali Tuhan dengan segenap kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, tengah, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Hai berserah Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Hai buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi ku buka hati, ku buka. Kami datang dengan kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Hai berserah
Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, janganlah ku rindu hadirat. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia. Biar jemaat saja. Ku sembah, kami menyembah Allah yang kudus, kami menyembah Allah yang hidup. Kuduslah Engkau Tuhan, kami sanjung Kau Tuhan seumur hidup kami Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Bagimu ku sembah Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa menyembah Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah-Mu, menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga seiman kami. Tuhan, sebentar kami akan lebih lagi bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersuka cita Tuhan, karena kami percaya Kau ada Tuhan tengah-tengah kami. Kau ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mempersiapkan persembahan yang pertama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan lembut saja, tiada yang, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Secara manusia mungkin kami buntu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di dalam-Mu gak ada yang mustahil Tuhan. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil
Pujian ini Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun persoalan hidup kami yang terlalu sulit di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun masalah dalam kehidupan kami yang terlalu sukar di hadapan-Mu Tuhan. Karena ada Roh-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan, yang Kau curahkan dalam kehidupan kami tidak pernah merasa kesulitan dalam hidup ini Tuhan. Kami boleh ada sampai detik ini, melalui setiap proses kehidupan kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap disirami oleh kebenaran firman-Mu, kami siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan, didik kami, bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh menjadi alat di tangan kanan-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita semua pasti bersuka cita pada pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua. Hari ini kita mendapat pencurahan Roh Kudus ya, sidang jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, tidak mungkin kita berada pada titik ini, sidang jemaat Tuhan. Tanpa pengorbanan Tuhan, Dia disalibkan, Dia dihina, Dia dipermalukan, Dia diludahi, Dia direndahkan serendah-rendahnya sidang jemaat Tuhan. Bahkan Dia dicaci maki saat itu. Bahkan Dia diberikan hukuman di kayu salib yang berarti bahwa hukuman orang yang sangat-sangat jahat. Orang yang terkutuk. Tanpa pengorbanan Tuhan, tanpa Tuhan lalui itu semua, pasti kita tidak bisa merayakan hari Pentakosta sidang jemaat Tuhan. Kita nggak bisa menantikan Roh Kudus kalau Tuhan tidak melalui penderitaan itu. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kemenangan dalam penderitaan. Kita semua sudah berada di titik kemenangan saat ini. Kita sudah di puncak kemenangan, di mana kita saat ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan seperti itu sidang jemaat Tuhan? Karena kematian dan penderitaan yang sudah dilalui Tuhan Yesus, kita semua memiliki Roh Kudus. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu semua orang pengen merasakan kemenangan. Ingin yang namanya kemenangan berarti ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa bahagia. Mungkin ada sedih tapi sedih kebahagiaan. Ada air mata tapi air mata senang. Itulah setiap hal yang kita rasakan ketika kita berada di posisi kemenangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan pernah ikut perlombaan atau lakukan suatu hal yang menyatakan kita tuh sebagai pemenang. Itu sukacitanya tuh sangat luar biasa. Nah, setiap orang pasti ingin merasakan hal seperti itu. Nah, kemudian ada kata penderitaan sidang jemaat Tuhan. Penderitaan kerap kali dijauhi oleh setiap orang. Enggak ada orang yang mau hidup dalam penderitaan. Enggak ada orang yang mau sepanjang kehidupannya dia hidup menderita, sengsara, sedih terus, dalam masalah terus, tidak. Kata penderitaan ini kerap kali dihindari. Orang melakukan 1000 cara, ratusan cara supaya apa? Tidak hidup dalam penderitaan. Nah, kita akan belajar sama-sama dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kitab ini. Sekali lagi Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita baca secara bersamaan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa saat ini kita sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Hari Pentakosta kembali lagi saya ingatkan bahwa itu kemenangan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Hari Pentakosta kita tidak hanya mengingat tentang pencurahan Roh Kudus, tentang hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tapi kita juga mengingat kesakitan yang Tuhan Yesus lalui itu menyebabkan kita ada di posisi ini. Nah, begitupun seperti yang ada di jemaat di Roma pada saat itu, Rasul Paulus menuliskan kitab ini dengan tujuan untuk menguatkan, menumbuhkan iman-iman jemaat yang ada di Roma saat itu. Karena apa? Karena terjadinya perpecahan gereja. Jemaat yang ada di Roma pada saat itu, pada masa pemerintahan Kaisar Claudius, mereka diusir keluar dari Roma pada saat itu. Mereka harus keluar dari daerah mereka karena pemerintahan Kaisar pada saat itu. Kemudian 5 tahun usai pemerintahan Raja Kaisar Claudius, mereka boleh kembali ke daerah mereka, baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun tidak, orang-orang Roma kembali mendapatkan daerah mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah perpecahan terjadi, setelah mereka diusir, mereka kembali lagi, terjadi yang namanya perpecahan. Terjadi 2 pengajaran pada saat itu, di mana ada satu Kristen non-Yahudi dengan Kristen Yahudi. Di mana ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada orang yang tidak suka dengan cara mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk menuliskan surat ini. Di mana waktu penulisan daripada kitab Roma ini, Paulus menuliskan surat itu sedang di posisi penjara, sedang jemaat Tuhan. Karena apa? Karena pelayanan. Kita lihat setiap tokoh dalam Alkitab, mereka melalui penderitaan dulu baru menang sidang jemaat Tuhan. Rasul Paulus dia harus dipenjara terlebih dahulu. Karena apa? Karena pemberitaan firman yang dia lakukan. Kemudian apakah dia tidak mendapatkan kemenangan? Dia mendapatkan kemenangan sidang jemaat Tuhan. Dia boleh membuka banyak gereja pada saat itu. Dia boleh mengajar, bahkan dia sampai memiliki anak rohani yaitu Timotius. Itulah kemenangan Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan kita belajar. Pada saat itu jemaat yang ada di Roma, mereka juga mengalami penderitaan. Karena kenapa? Karena banyak orang yang tidak menyukai cara mereka beribadah kepada Tuhan. Cara mereka mengikuti Tuhan. Cara mereka mengenal Tuhan. Setiap langkah mereka yang mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu diusik oleh setiap orang-orang Kristen non-Yahudi pada saat itu yang ada di Roma. Karena bermula daripada pengusiran yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar beberapa hal pada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan. Bahwasannya dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang mengenal Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak bisa terhindar dari namanya hidup penderitaan. Karena apa? Kita lihat 33 tahun Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus tidak pernah menghindari penderitaan. Tapi penderitaan itu yang selalu hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus. Pernahkah kita lihat yang tercatat dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menghindari penderitaan? Atau Tuhan Yesus mengelak dari penderitaan? Tidak, sidang jemaat Tuhan. Setiap penderitaan, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus lalui itu. Tuhan Yesus tidak menghindari itu. Nah, karena dari situlah kita belajar bahwa memang sebagai orang percaya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan kita pun melakukan hal yang sama. Karena Tuhan kita pun terlebih dahulu mengalami hal yang sama. Dan puji Tuhannya ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tidak sampai disalibkan, kita tidak sampai dicaci maki, disiksa atau dipaku, tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari sini kita belajar dari jemaat yang di Roma, kita belajar bahwa penderitaan itu menghasilkan kemenangan Bapak Ibu. Penderitaan itu menghasilkan suatu hal yang indah, suatu hal yang menyenangkan bagi orang percaya. Mungkin secara pemikiran kita mana bisa penderitaan itu menghasilkan suatu hal yang menyenangkan. Mana bisa penderitaan karena kekristenan, penderitaan karena orang percaya itu menghasilkan kemenangan.
bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu suatu hal yang tidak masuk akal. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup penderitaan itu harus dihindari. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup penderitaan itu akan 1000 cara dilakukan untuk apa? Untuk tidak terjadi. Tapi berbeda bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali pun kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang rajin ke gereja, tapi saat kita mengalami penderitaan karena iman kepercayaan kita menghindari sedang jemaat Tuhan. Seperti halnya yang dikatakan dalam kitab Roma ini bahwa dalam penderitaan itu, dalam kesengsaraan itu, disitulah mereka bermegah. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Roma dalam perpecahan itu, dalam banyaknya orang yang tidak suka terhadap pengenalan akan Kristus, terhadap orang Yahudi pada saat itu, terhadap kekristenan yang ada saat itu, Paulus mengatakan bahwa kamu harus bermegah. Kata bermegah di sini berarti bangga. Kamu dalam kata bermegah di sini berarti kita harus sukacita. Nah, inilah kadang kerap kalian tidak diterima oleh orang lain sedang jemaat Tuhan. Inilah yang sulit diterima oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Bagaimana mungkin kita punya masalah, kita punya krisis ekonomi, kita nggak punya duit, mungkin kita punya konflik dalam kehidupan kita, sekolah kita mungkin bermasalah, atau bisnis kita, pekerjaan kita bermasalah, dan kita harus bermegah dalam hal itu. Hidup kita diusik, kita ke gereja sulit, dan kita harus bermegah dalam hal itu. Dan kita harus bersukacita, dan kita harus bangga dalam hal itu. Nah, mungkin secara pemikiran, mungkin Rasul Paulus ini lagi ngantuk mungkin ya, tuliskan kitab ini. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah faktanya sebagai orang Kristen. Karena apa? Rasul Paulus pun dalam kitab Korintus pernah mengatakan bahwa dalam kelemahan kita, dalam kesengsaraan yang kita alami, kuasa Allah itu sempurna sidang jemaat Tuhan. Kuasa Allah itu turut bekerja seperti pujian yang tadi kita naikkan. Nah, dengan adanya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, dengan adanya pencurahan Roh Kudus, itulah yang membuat kita bisa bermegah di tengah penderitaan kita sidang jemaat Tuhan. Tanpa adanya Roh Kudus, tanpa adanya pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan tetap berpikir bahwa tidak pantas hidup menderita. Tanpa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan berkata bahwa saya enggak mau hidup menderita, apalagi untuk Tuhan. Saya enggak akan mau berkorban untuk Tuhan, karena apa? Enggak ada Roh Kudus. Selagi kita belum merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita enggak akan bisa berkorban untuk Tuhan. Kita tidak akan bisa mau menderita untuk Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang menjadi cara kita untuk apa? Untuk kita mau hidup dalam penderitaan karena Kristus. Kita melihat dalam kitab Roma ini terdapat 2 pasal ini, pasal 4 dan 5. Di situ mereka membahas, Rasul Paulus membahas tentang hasil pembenaran. Pembenaran karena apa? Karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ini menyatakan bahwa di ayat yang ke-6 bisa dilihat di situ dikatakan bahwa mungkin bagi orang yang benar, orang yang tidak salah, kita mungkin mudah berkorban. Seorang ayah, seorang bapak, di sini dia akan melakukan segala hal untuk anaknya bahagia, betul? Kalau anaknya salah, dapat hukuman, ada sebagian orang tua yang mengusahakan untuk apa? Untuk meringankan hukumannya. Saya pernah melihat satu berita, anaknya itu ketahuan melakukan kesalahan, mencuri kalau nggak salah. Tapi di situ saya melihat bahwa orang tuanya sampai sewa pengacara, sewa ini itu untuk apa? Untuk meringankan. Nah, begitupun dengan Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita itu orang yang bersalah. Tuhan kita tidak bersalah sama sekali. Mungkin secara manusia siapa sih yang mau berkorban untuk orang yang salah? Untuk orang yang berdosa, siapa yang mau? Untuk orang yang bukan keluarganya, untuk orang yang memang salah dan bukan siapa-siapanya pada saat itu. Tuhan Yesus punya hak loh kalau dia menolak perintah dari Allah untuk datang ke dunia untuk disiksa, untuk berkorban untuk kita. Dia punya hak. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus tahu kita berdosa, Tuhan Yesus tahu kita sudah melakukan pelanggaran, tapi Tuhan Yesus yang benar itu, yang tidak salah itu mau berkorban. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus enggak pandang kita orang benar atau salah. Tuhan Yesus enggak bilang kalau dia benar baru saya masih mau berkorban. Tapi kalau ini salah, kita harus berkorban lagi sama dia. Sulit Bapak Ibu Saudara. Udah nakal, kita harus berkorban lagi untuk dia. Udah dijelekin lagi kita harus berkorban. Udah diceritain kita, udah dijelek-jelekan, udah gak mau tolong hidup saya dan saya harus mengasihi. Dan saya harus berkorban untuk dia dan saya harus memberikan dia makan, memberikan dia pakaian. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Matius. Kita harus mengasihi. Nah itu sulit Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada Roh Kudus mungkin tidak bisa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita diperingatkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan telah lebih dahulu berkorban untuk kita. Kita yang salah, Tuhan yang tidak salah, tapi Tuhan mau berkorban untuk kita. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan belajar bahwa kenapa sih Tuhan Yesus itu mau berkorban untuk kita. Padahal kembali saya katakan Tuhan Yesus itu gak salah sih dan jemaat Tuhan. Dari segi mana? Bahkan saat di penghakiman tidak ditemukan kesalahan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menghakimi Tuhan Yesus pada saat itu dihadapkan tidak ditemukan kesalahannya. Nah karena apa? Karena kita yang salah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah dalam kitab Roma ini mengajarkan kita bahwa ketekunan. Yang pertama, untuk kita mau hidup dalam penderitaan, untuk kita mau merasakan kemenangan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita harus melewati penderitaan. Harus ada ketekunan. Seperti di sini dikatakan di ayat 3 bagian terakhir, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk koreksi kehidupan kita. Kadang kalau kita punya masalah, kita punya konflik kehidupan, kita tuh lebih datang sama Tuhan tuh lebih antusias, lebih semangat. Kalau kita punya masalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi coba kalau kita gak punya masalah, pekerjaan kita baik, sekolah kita aman, rumah tangga kita baik-baik saja. Itu kadang bisa datang kepada Tuhan, tapi rasanya itu berbeda. Berbeda sekali saudara jemaat Tuhan. Tapi coba kalau kita lagi sakit, kita di tengah masalah, datang sama Tuhan itu lebih kayak butuh sekali sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya juga pernah dengar salah satu tokoh mengatakan seperti ini. Untuk memperlambat perkembangan orang Kristen itu, biarkan mereka. Jangan diusik, jangan diganggu, biarkan mereka tenang, di situ mereka akan sulit perkembangannya. Tapi semakin disiksa orang Kristen, semakin disesah kehidupan orang Kristen, semakin dipersulit hidup orang Kristen, di situ mereka akan semakin cepat berkembang. Karena apa? Orang percaya kepada Tuhan semakin dalam penderitaan, di situ dia semakin akan butuh Tuhan. Semakin kita hidup dalam dihimpit oleh masalah, oleh pekerjaan, oleh lingkungan sekitar kita, di situ kita akan timbul ketekunan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menghindari yang namanya penderitaan. Apalagi karena Kristus, karena di situ menghasilkan ketekunan. Kita belajar dari seorang tokoh yang dia menderita, bahkan dari keluarga, dari lingkungannya, dia mengalami penderitaan, namun dia bertekun sehingga dia mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat dalam Kejadian 41 ayat yang ke-41. Nah, ini menceritakan tentang kemenangan yang dialami oleh Yusuf. Nah, di situ dikatakan Kejadian 41 ayat yang ke-41 dikatakan bahwa Yusuf dipercayakan untuk menjadi perdana menteri pada saat itu. Di sini kita melihat selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau, ayat 41 saja. Bentar ya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kejadian 41 ayat yang ke-41. Di sini mengatakan bahwa selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kita melihat penderitaan yang dialami Yusuf itu banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia pertama dia dibuang, oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Dia enggak dibuang oleh tetangganya, dia enggak dibuang oleh mungkin
Bosnya tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia dibuang oleh saudaranya sendiri. Hal yang paling menyakitkan adalah masalah dari keluarga sendiri, betul? Mungkin dari pekerjaan masih bisa kita atasi, tapi kalau sudah masalah dari keluarga sendiri itu sulit, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian dia dijual siapa? Dijual saudaranya sendiri hanya karena uang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita dijual oleh adik kita, oleh orang tua kita, oleh saudara kita sendiri. Betapa menyakitkan, betapa menderitanya hidup Yusuf. Kemudian apa? Dia harus dipenjarakan karena difitnah. Untuk suatu hal yang tidak dia lakukan, tapi dia harus dipenjarakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, maukah kita dipenjarakan tanpa bersalah? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Namun dalam hal itu, dalam perjalanan itu, Yusuf tekun di dalam Tuhan. Yusuf tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Waktu dia dijual oleh saudaranya, dia dibuang, kemudian dia difitnah, dia harus masuk penjara. Dia tidak pernah yang namanya mencela Tuhan. Dia tidak pernah yang namanya marah terhadap Tuhan. Karena apa? Dia tekun kepada Tuhan. Nah, tekun di sini berbicara tentang perilaku yang terus berusaha. Yusuf waktu dia dibuang, dia nggak pasrah begitu aja. Dia nggak, ya udahlah, mau gimana lagi. Waktu dia dimasukkan penjara, dia tetap yang namanya berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dia tetap berusaha untuk apa? Menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dalam Kejadian 41 ayat yang ke-41 menyatakan bahwa dia mendapatkan kemenangan. Dia menjadi pemimpin atas seluruh tanah Mesir. Kita melihat bahwa siapa sih Yusuf itu? Orang yang habis dibuang, dijual, masuk penjara, kemudian jadi pemimpin. Gak bisa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita lihat pemerintahan kita saat ini. Kalau pemerintah kita, pemimpin kita ada yang masuk penjara, mereka bisa mungkin kembali dalam pemerintahan tapi tidak dipercayakan 100% oleh masyarakat, betul? Saat orang yang sudah korupsi, kemudian kembali menjabat, mungkin dia bisa tapi tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 100%. Namun di sini kita melihat bahwa seorang Firaun bisa mempercayakan seorang Yusuf, narapidana, habis dijual, dibuang, untuk menjadi pemimpin pada saat itu. Bisa dikatakan dia pemimpin kedua setelah di bawahnya Firaun, tangan kanannya Firaun, untuk memimpin seluruh tanah Mesir. Nah, setelah Yusuf mendapatkan kemenangan itu, apakah Yusuf membalas setiap penderitaan yang diberikan saudara-saudaranya? Apakah Yusuf pada saat itu dendam kepada saudara-saudaranya? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktu dia mendapatkan kemenangan itu, waktu dia mendapatkan berkat itu, dia ingat kepada saudara-saudaranya. Dia tidak membuang begitu saja saudara-saudaranya, dia tidak membalas. Apakah Yusuf tidak punya kuasa pada saat itu? Dia punya kuasa. Dia bisa saja mengatakan kepada bawahannya untuk tidak memberikan makanan kepada mereka, biarkan mereka mati kelaparan. Tapi Yusuf tidak memandang setiap apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Karena dia memandang ketekunannya, keusahanya untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Dia tekun kepada Tuhan sehingga apa? Waktu dia mendapatkan kemenangan, dia tetap memandang saudara-saudaranya. Begitupun kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak ada tekun, tidak ada usaha untuk selalu dekat dengan Tuhan, kita nggak bisa yang namanya hidup dalam penderitaan. Waktu kita nggak tekun, kita nggak berusaha untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu dekat, memiliki hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan bisa yang namanya lolos dari penderitaan. Mungkin kita dapat satu penderitaan, mungkin kita sudah langsung lemah, langsung nggak datang kepada Tuhan, langsung menyalahkan Tuhan. Mungkin kalau Yusuf tidak bertekun kepada Tuhan pada saat itu, Yusuf tidak berusaha untuk selalu berpegang teguh terhadap janji Tuhan, mungkin waktu dia dibuang oleh saudaranya, waktu dia udah jadi pemimpin, mungkin dia bisa balas dendam. Karena apa? Karena dia tekun dekat dengan Tuhan. Waktu dia dibuang, dia dipenjarakan, dia selalu menjadi berkat di situ dan jemaat Tuhan. Sehingga apa? Dia bisa menafsirkan mimpi Firaun pada saat itu yang membawa dia untuk jadi mendapatkan kemenangan. Mengajarkan kita bahwa saat kita dalam penderitaan kita harus punya yang namanya ketekunan, usaha untuk selalu dekat sama Tuhan. Jangan pernah kalah dalam penderitaan itu. Jangan pernah mau kalah atau mau menghindari penderitaan itu sedang jemaat Tuhan. Tapi lewati penderitaan itu dengan ketekunan. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa dari tokoh Yusuf ini dia tahan uji.
Karena apa? Penderitaan yang dia alami itu sangat-sangat luar biasa sidang jemaat Tuhan. Penderitaan yang pertama, dia harus dibuang. Kemudian dia dijual, kemudian dia dipenjara tanpa kesalahan. Dia tahan uji di situ. Kenapa saya katakan dia tahan uji? Tidak ada satu kata pun yang keluar dari Yusuf, dia mencela Tuhan. Atau dia mengeluh kepada Tuhan, atau dia marah terhadap Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam setiap penderitaan kita melihat penderitaan Yusuf ini meningkat ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setelah dibuang, dijual. Setelah dijual, dipenjarakan. Kita melihat mungkin kalau sampai dijual aja, setelah itu dia jadi budak pada saat itu, mungkin gak apa-apa Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini seiring berjalan waktu, dia harus mengalami lagi yang namanya penderitaan. Nah, dari sini kita belajar bahwa penderitaan itu akan terus berkembang. Karena apa? Karena menguji. Kita lihat orang pembuatan emas itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak prosesnya. Untuk menunjukkan dia itu benar-benar emas, untuk menghasilkan emas, itu punya proses yang sangat panjang. Dia harus dibakar, di api, dia harus kalau nggak salah dipakaikan air lava, kalau nggak salah air keras. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia itu benar-benar emas. Kita melihat orang-orang yang mungkin pekerjaannya mencari emas, kebetulan di daerah saya itu banyak orang yang bekerja mencari emas, itu prosesnya sangat panjang sehingga dia bisa dijual. Sehingga membuktikan bahwa itu benar-benar emas. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu harus tahan uji. Kita diuji melalui penderitaan. Penderitaan dari lingkungan kita, penderitaan karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa keaslian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu nampak. Karena itu kita perlu penderitaan. Oleh sebab itu kita melihat sebuah emas bisa jadi cincin, kalung, lain sebagainya, bahkan punya permata. Bahkan emas itu kita lihat tuh gimana pun bentuknya pasti cantik ya Bapak Ibu Saudara. Pasti bagus, karena apa? Dia udah melalui proses. Proses yang sangat menyakitkan, proses yang sangat panjang. Ada penderitaan di dalamnya. Nah, untuk kita terlihat bahwa kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, untuk dilihat kemurnian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yang namanya dilalui dengan penderitaan. Kita harus melalui yang namanya penyiksaan, masalah. Itulah yang harus kita lalui untuk apa? Menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat apakah kemurnian daripada Yusuf itu tidak nampak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Nampak Ibu Bapak. Kita melihat bahwa Yusuf itu kemurniannya nampak waktu saudara-saudaranya kembali dia rangkul. Disitulah kemurnian daripada seorang Yusuf sebagai orang percaya kepada Tuhan itu nampak. Karena apa? Mana ada manusia yang udah dibuang, yang udah dijual, mau kembali memaafkan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita udah dicaci maki orang, udah diludahi orang, udah dijelekkan orang, masih maukah kita terima? Kita udah diceritakan hal-hal yang jelek, mungkin orang itu udah menyakiti kita. Bisa kita mengampuni? Bisa, tapi kadang kata orang mengampuni itu gampang, tapi menghilangkan bekasnya itu yang susah. Kadang-kadang orang mengatakan seperti itu. Kata maaf itu gampang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi menghilangkan bekasnya itu yang susah. Tapi kita melihat Yusuf, kemurnian dia sebagai orang percaya itu nampak karena apa? Dia tahan uji. Sehingga apa? Sehingga dia tahu bahwa saudaranya sudah sangat menyakiti dia, tapi dia tetap merangkul. Dia tetap menyatukan kembali saudara-saudaranya. Nah, kemudian kita belajar dari jemaat yang di Roma juga, di sini dilihat bahwa ketekunan itu sangat penting. Seandainya jemaat yang di Roma tidak tekun pada saat itu, mereka tidak tahan uji, mungkin mereka akan kalah terhadap perpecahan yang terjadi. Mereka akan ikut pengajaran non-Yahudi pada saat itu. Mereka tidak akan mempertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Namun karena apa? Namun karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tekun di dalam Tuhan. Mereka tahan uji di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa mempertahankan pengenalan mereka akan Kristus. Nah, di sini kita melihat juga ada pengharapan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita tekun dalam penderitaan, kita tahan uji dalam penderitaan, disitulah Tuhan menyediakan pengharapan. Kita lihat di ayat, kita kembali dalam Roma pasal yang
pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tekun dalam penderitaan, kita tahan uji dalam penderitaan, pengharapan yang Tuhan berikan, pengharapan yang Allah berikan itu tidak mengecewakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dalam kehidupan kita mungkin sudah mengiring Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan sudah 10 tahun, sudah 20 tahun mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sudah mengenal Tuhan. Mungkin kita dari sekolah minggu, kita melihat bahwa dalam setiap kehidupan kita Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tidak ada satupun titik kita melihat bahkan dalam Alkitab pun yang Tuhan itu mengecewakan. Waktu orang-orang minta disembuhkan dalam Alkitab Tuhan sembuhkan. Karena apa? Pengharapan daripada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena ada Roh Allah. Roh Allah yang Tuhan berikan setelah Tuhan Yesus melalui penderitaan, Tuhan Yesus dicaci maki, disiksa, lain sebagainya. Dia memberikan Roh Kudus. Adanya Roh Kudus itulah yang membuat kita punya pengharapan. Kita tidak lagi orang berdosa. Kita tidak lagi orang yang bersalah kepada Tuhan. Kita tidak lagi orang yang dalam hidup kegelapan. Karena apa? Sudah ada Roh Kudus. Tuhan tidak pergi waktu Tuhan Yesus menderita, disakiti di dunia. Dia tidak hanya pergi begitu saja sedang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan melalui apa? Melalui Roh Kudus. Sehingga apa? Kita kuat sampai saat ini. Kita bisa berdiri sampai saat ini karena apa? Pengharapan melalui Roh Kudus itu sedang jemaat Tuhan. Oleh sebab itu dalam kekristenan ada yang namanya Pentakosta. Mungkin kita semua sedang merasa bahwa sepertinya gak ada harapan. Karena apa? Kita belum pernah merasakan kehadiran Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita setelah kematiannya. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai pengharapan kita. Kalau kita melihat dari kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Yusuf tidak berharap kepada Tuhan, pasti dia gak akan tekun, pasti dia gak akan tahan uji. Begitupun dengan kehidupan kita. Setiap penderitaan yang kita alami saat ini, rasa sakit yang kita alami saat ini, masalah yang kita alami, belajarlah tekun di dalamnya. Belajarlah tahan uji di dalamnya, bertahanlah di dalam penderitaan itu. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Karena apa? Ada Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Itulah pengharapan kita. Dan gak mungkin Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk mengecewakan, untuk membuat kita tambah susah, untuk membuat kita tambah menderita. Tidak, sedang jemaat Tuhan. Mainkan Roh Kudus itu bisa bekerja dan menguatkan kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa merasakan kemenangan dalam penderitaan, kita mau sama-sama belajar untuk tekun, tahan uji, disitulah kita akan mendapatkan pengharapan itu. Jangan jadikan hari Pentakosta ini suatu rutinitas ibadah hari Minggu saja, tidak. Tapi dari ibadah Minggu Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa kita orang yang punya harapan. Meskipun kita hidup dalam masalah, kita hidup dalam penderitaan, mungkin kita sedang sakit. Dari sini, dari Minggu Pentakosta ini memperingati kita. Untuk apa? Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah diberikan Roh Kudus. Kita sudah memiliki pengharapan yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah kita memandang kesengsaraan atau masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kita memandang bahwa penderitaan yang kita alami lebih besar daripada Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Kemudian kita mau belajar bahwa ayo mau menderita untuk Tuhan. Ayo mau berkorban untuk Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berkorban bahwa kebimbangan hari Minggu saya harus jalan-jalan sama keluarga, harus bertemu keluarga atau harus ke gereja dulu. Nah itu kan juga termasuk kebimbangan penderitaan dalam kehidupan kita. Dimana mungkin hari Minggu itu adalah hari libur. Kita udah bekerja dari Senin sampai Sabtu, itu capek Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pandangan orang di luar sana yang namanya Minggu itu untuk berlibur. Tapi beda untuk kita. Maupun kita udah rasa capek karena aktivitas kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu harus kita berikan. Mungkin itu akan sangat bertentangan dengan keinginan daging kita. Namun kita mau berkorban. Kita mau belajar ambil alih dalam penderitaan mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian kita mau percaya bahwa Roh Kudus yang Allah berikan lebih besar dari setiap masalah yang akan dihadapkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan, kita pandang itu lebih besar dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin.
Jadi kita belajar pada malam hari ini, setiap orang yang mau menderita, yang mau ambil bagian penderitaan dalam Tuhan, mereka akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kemenangan apa? Melalui Roh Kudus yang kita nanti-nantikan. Puji nama Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik, WL Singer untuk maju ke depan. Mari saudara jemaat Tuhan, kita mau merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita memandang bahwa Roh Kudus boleh tercurah dalam kehidupan kita karena penderitaan yang sudah Tuhan lalui. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Kita mau merasakan bahwa hari ini bukan hari yang minggu yang seperti biasanya, hanya rutinitas kita. Melainkan kita mau rasakan bahwa hari ini Tuhan berikan kita pengharapan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kelemahan, dalam setiap penderitaan yang nantinya akan kita lalui bersama Tuhan, percayalah di situ ada pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap pengorbanan penderitaan yang sudah Engkau lalui Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan pengharapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama dalam kesesakanku. Amin. Dalam kesesakanku Kau berikan kami pengharapan Tuhan. Kau beri amin Tuhan. Setelah penderitaan Tuhan Yesus, ada pengharapan di dalamnya. Keraguan ku temukan wajah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Ada kedamaian Tuhan dalam setiap penderitaan yang akan kita lalui. Amin Tuhan. Kami terkagum akan Engkau Yesus. Kami kagum setiap penderitaan-Mu Tuhan. Menghasilkan Roh Kudus dalam kehidupan kami Yesus. Yesus, Kau membuat kami, Kau membuatku sesuai rencana. Kau memegang hidup kami Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau mengetahui setiap penderitaan yang kami alami Tuhan. Tetap yang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dalam kesesakanmu, Kau beri kedamaian-Mu Tuhan. Kau beri kedamaian. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Yesus, amin Tuhan. Mari sudah jemaat Tuhan, kita nyatakan bahwa kita sudah menerimakan pengharapan yang sempurna dalam setiap keraguan kita, dalam kesesakan kelemahan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan pengharapan yang sempurna. Ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuat kami, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang hidup kami, Kau memegang setiap musim hidup. Amin Tuhan, kami
Terima kasih Yesus. Melalui adanya Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami punya pengharapan. Dan kami saat ini Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan. Apapun setiap masalah penderitaan yang kami lalui akan nantinya Tuhan, kami siap Tuhan, karena kami tahu kami sudah dicurahkan oleh Roh Kudus-Mu. Kami tahu Tuhan ada Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau sama-sama belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu, untuk kami tidak pernah menghindari penderitaan karena Kristus, melainkan kami akan lalui itu bersama-sama dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita mau sama berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah Allah. Anugerah-Mu itu Tuhan luar biasa yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau berikan Roh Kudus untuk kami semua Tuhan. Di saat kami dalam kesesakan, di saat kami dalam kesusahan, di saat kami tak berdaya, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan, penghiburan, nasihat, memberikan hikmat bagi kami. Firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua, mengingatkan kami semua untuk kami belajar seperti Yusuf ya Bapa. Tidak menyimpan kebencian, tetapi menyimpan kasih Allah, karunia Allah. Terima kasih Bapa, Engkau pakai saudari Tesalonika, Engkau pakai dia Tuhan, makin hari makin berkenan ya Tuhan. Beri pembukaan firman-Mu, pengurapan-Mu dengan limpahnya Tuhan. Pada masa mudanya dia menjadi berkat dimanapun dia melayani. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan pemain musik, berkati song leader semuanya Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya ya Bapa. Engkau campur tangan Tuhan, Engkau tolong. Engkau berkati Tuhan yang sudah disampaikan satu persatu yang ulang tahun. Engkau sertai lindungi, beri tubuh sehat, anugerah Allah dengan limpahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita pulang akan membawa dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Yang percaya katakan amin.